Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raga Adi Pratama dari kelas 2A NIM 39. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Nabi Muhammad SAW pernah menginstruksikan agar wabah penyakit menular segera diisolasi sehingga tidak dapat menyebar. Caranya adalah dengan menjaga agar masyarakat yang berada di daerah wabah tidak keluar ke daerah lain, sedangkan masyarakat yang berada di daerah lain agar tidak masuk ke dalam. Beliau bersabda, "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hanya saja ada catatan bahwa alasan hukum pelarangan di atas adalah menjaga masyarakat dari penyakit menular agar tidak tertular. Jadi, menurut saya boleh saja apabila kita tetap sholat Jumat. Akan tetapi, jika keadaan masjid sepi atau masjid memberikan jarak kepada jamaah agar kita bisa tetap sholat, itu tidak apa-apa. Dan bagaimana mengidentifikasi manusia yang soleh dan soleha? Yang pertama, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Kedua, jihad fisabilillah adalah tujuan hidupnya. 3, mati syahid adalah cita-cita hidup yang tertinggi. Keempat, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Kelima, ikhlas dalam beramal. Keenam, kampung akhirat menjadi tujuan utama hidupnya. Ketujuh, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancamannya. Dan terakhir, selalu memohon ampunan atas segala dosa-dosanya yang telah diperbuat di dunia, dan selalu meminta maaf kepada orang yang telah dia sakiti atau tidak sengaja dia sakiti. Dan untuk jawaban nomor 3 ialah Islam juga sangat mengapresiasi budaya, adat istiadat, dan norma yang berkembang, bahkan menjadikannya sebagai salah satu dari kaedah global syariatnya, yaitu kaedah Al-Aqdah Muhakkamah. Makna kaedah ini adalah bahwasanya budaya dan adat istiadat dijadikan sebagai penentu, sandaran, dan pedoman sebagai suatu hukum perkara tertentu dalam Islam bila teks Al-Quran maupun Sunnah tidak mematenkan hukumnya secara jelas. Dari kaedah ini, para ulama Islam menetapkan berbagai hukum dan fatwa dalam berbagai persoalan yang tak terbatas jumlahnya. Salah satu contoh penggunaan budaya dan adat ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada para suami, yaitu dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Batasan dan nilai-nilai makruf yang diwajibkan pada suami untuk ia terapkan terhadap istrinya dalam kehidupan berumah tangga adalah ditentukan oleh budaya dan adat istiadat masyarakat mereka sendiri, selama tidak mengandung dosa atau kezaliman terhadap salah satunya. Kemudian budaya atau adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan fitrah manusia. Misalnya, budaya itu mengandung unsur riba, judi, kesyirikan, pacaran, dan sebagainya yang kesemuanya bertentangan dengan prinsip dan norma Islam. Kemudian keberadaan budaya atau adat tersebut dalam suatu masyarakat adalah pakem, telah mendarah daging, dan tidak berubah-ubah agar bisa dijadikan sebagai amalan baku dan tidak simpang siur, sehingga membuat budaya tersebut tidak gampang berubah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dan membuat anak cucu kita tahu bahwa budaya kita sangatlah penting bagi Indonesia dan juga agama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.